Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian, dan semua makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi, entah dimanapun dan kapanpun, serta tidak pandang bulu dan tawar-menawar, sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan kita semua. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, sesuatu yang pasti tapi seringkali dilupakan oleh manusia adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permulaan dari kematian adalah sakaratul maut. Ada dua penggambaran terkait sakaratul maut di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idza yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Andai kata dirimu, wahai Muhammad, menyaksikan pemandangan mengerikan pada saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, kalian akan mendapatkan malaikat itu memukuli tubuh orang-orang kafir itu dari depan dan dari belakang, seraya berkata, rasakan siksa api neraka akibat perbuatan kalian. Yang kedua, dalam Quran surat An-Naziat ayat 2, Allah berfirman, wa nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Menurut Profesor Quraisy Shihab, orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut ini adalah mereka yang beramal soleh karena Allah. Amal soleh ini oleh Profesor Quraisy Shihab diibaratkan sebagai obat bius. Sekalipun sakaratul maut itu menyakitkan, tapi kalau kita sudah dibius dengan amal soleh, maka insya Allah tidak begitu berat merasakan kesakitan menjelang wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja amal soleh yang bisa kita persiapkan sebelum kita menghadapi kematian? Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Selama hidup di dunia kita diajarkan untuk selalu beramal yang baik sebanyak mungkin, tanpa harus perhitungan sedikit pun.
beramal dengan ikhlas dan istiqomah. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amali adawamuhu wa ingqala. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Dari kedua dalil itu sudah sangat jelas bahwa kita dianjurkan beramal soleh dengan istiqomah atau terus-menerus, karena pekerjaan yang istiqomah akan membuahkan hasil yang banyak. Selain istiqomah, pekerjaan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas dan syukur, sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal jangan hanya yang sifatnya pribadi, yang ketika sudah wafat hanya akan berhenti ketika itu saja. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga amal tersebut akan mengalir seperti sedekah jariyah, mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan lainnya, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan alim, sehingga dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin akhir hidupnya husnul khotimah? Pasti semuanya mau dan sangat berharap. Maka salah satu kita mendapatkan husnul khotimah, yakni memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Karena ketika kita sering berzikir la ilaha illallah, maka insya Allah di akhir hayat kita Allah akan membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran tambahan bahwa ciri-ciri seseorang yang husnul khotimah, yakni dirinya akan selalu istiqomah mengerjakan perbuatan yang baik hingga akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Kemudian beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah, ingat kepadanya. Ketika selalu ingat, maka iman kita akan selalu bertambah dan selalu mengerjakan kebajikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah,
آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.